Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah bertemu kembali ya. Setelah beberapa hari saya absen, tidak ada membersamai kalian, dan itu semua akibat saya kurang fit, tidak sehat, jadi batuk terus ya. Mudah-mudahan saya senantiasa diberikan kesehatan agar saya selalu eksis dan ada membersamai kalian semua. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan bahas salah satu tema dan topik yang cukup menarik. Ini ya, beberapa pinjol yang wajib Anda stop bayar. Apa sih pinjol-pinjolnya dan bagaimana kita cara stop bayar dan resikonya ke depannya seperti apa ya? Nah, simak videonya. Semoga menguatkan. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di Di subscribe. Lagi tuh nih. Di like, di share, di komen, Jamal Official Vlog. Iya. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel menguatkan kalian, channel favorit ya, channel YouTube favorit dengan video-video edukatif dan video-video yang membuat Anda makin kuat mentalnya. Kali ini saya akan bahas ini loh ya, beberapa pinjol yang wajib Anda stop bayar. Bagaimana kita ke depannya untuk stop bayar terhadap pinjol-pinjol ini dan resikonya juga seperti apa? Simak video ini sampai habis. Nah, sebelumnya saya mohon bantu dan support dari kawan semua dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, di komen, dan pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai tanda bahwa Anda akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload. Ya, kawan-kawan juga harus tergabung dalam suatu wadah komunitas. Saya sediakan yang punya Facebook, silakan. Di grup Facebook Pak Wiban Membasmi Pinjol. Anda boleh cari link atau dapatkan linknya di kolom komentar ya di video ini ataupun di kolom deskripsi yang saya juga taruh ya. Silakan. Dan teman-teman semua ini yang lebih eksklusif, Anda yang ingin tergabung di grup WA PMP, dapat edukasi dari saya langsung, dari teman-teman lainnya juga ya, saling sharing. Silakan Anda gabung di grup WA PMP, syaratnya cukup Anda memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Silakan ya kawan-kawan ya. Miliki kaos ini, menghubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk Anda memesan kaos sebagai syarat gabung di grup WA. Bukan nomor konsultasi. Sekali lagi, ingat, dengarkan baik-baik. Ini nomor admin untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing ya. Nah, kawan-kawan yang sudah memesannya otomatis masuk ke grup WA, bisa komunikasi dengan saya langsung di grup WA tersebut karena ada saya langsung di sana ya. Dan teman-teman juga bisa sharing dengan para mentor lainnya atau dengan teman-teman lainnya yang terlebih dahulu masuk ya. Silahkan kawan-kawan. Nah, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh untuk sesi sharing online melalui aplikasi Zoom Meeting, dilaksanakan setiap Rabu malam Kamis. Silahkan ya. Dan ini tidak berbayar, gratis, dan dipastikan Anda jangan terlewat ya. Karena ini jarang. Di tempat lain itu berbayar mahal banget ya, ilmu daging semua. Nah, kawan-kawan juga yang sudah tergabung di grup WA, boleh untuk memiliki ini ya. Stiker dilarang masuk. Ini stop ya, masuk untuk para DC pinjol. Tidak bisa melangkah lagi masuk tanpa izin dari kalian. Ketika mereka datang ke rumah Anda, mereka tidak boleh merobos ataupun masuk tanpa izin dari Anda. Kalau tetap menerus masuk, rekam videokan. Karena mereka diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 KUHP ya, undang-undang yang baru nih, KUHP yang baru, undang-undang nomor 1 tahun 2023 ya. Rekam videokan tapi jangan dipirakan, simpan sebagai bukti untuk lapor ke polisi. Paham ya? Anda juga nanti setelah gabung di grup WA ya, Anda harus memiliki KTA ini, kartu tanda anggota. Syarat ketentuannya ada di grup WA, disampaikan ya. Nah, saksikan ya beberapa pinjol nih yang harus di stop bayar. Simak videonya, dapatkan edukasinya. Yes! PMP jaya, jaya, jaya. Ojo! Nah, saya akan bacakan ya. Sekarang agak sensitif nih. Jadi kalau saya menayangkan ancaman-ancaman, saya ditegur sama YouTube. Jadi kalau saya menayangkan atau menampilkan ya ancaman teror yang dilakukan oleh pihak dari debt collector, saya ditegur. Ya, nggak tahu ini, kok bisa ya saya ditegur? Padahal saya hanya mengedukasi, hanya menguatkan mental. Atau ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka dengan tayangan saya, sehingga mereport ya, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap mengedukasi kalian. Yang penting saya tetap memberitakan, memberitahukan, menginformasikan apapun yang saya
sampai ya di handphone saya, dan saya wajib edukasi kalian agar terhindar korban-korban lainnya ya yang stres, pusing, galau akibat pinjol, akhirnya lebih sengsara lagi. Saya ingin stop semua itu. Makanya saya bikin video edukasi seperti ini, dan banyak pihak yang gerah, banyak pihak yang kepanasan dengan video-video saya seperti ini. Mungkin mereka para pelaku-pelaku yang ikut serta ataupun yang berperan untuk melakukan intimidasi dan teror terhadap para nasabah pinjol ini merasa gerah, akhirnya menyuruh ya untuk lakukan report atas video-video saya yang keras seperti ini. Nggak apa-apa ya, saya terima kok kalau misalnya seperti itu, karena ini adalah bagian dari misi saya untuk mencerdaskan anak bangsa, dan visi saya untuk membuat semua pihak, khususnya nasabah pinjaman online, sadar bahwa apapun ancaman mereka tidak akan pernah berpengaruh terhadap hidupnya. Itu hanyalah upaya ancaman untuk membuat Anda bayar. Nah, ya, saya tidak akan tampilkan sekarang karena saya dapat teguran keras ya. Saya hanya cukup bacakan saja ya, ataupun saya tampilkan paling tipis-tipis saja di layar ya. Saya akan buat tipis menerawang tapi tidak jelas untuk dibaca nih. Assalamualaikum, admin izin post baru 2 hari gagal bayar tapi diserang begini. Terima kasih admin sudah mengizinkan di posting. Nah, ini pengirimnya dari 089673447145. Lo pikir bakal tenang hidup lo, katanya kan. No, kalimatnya pakai anje. Lo lihat sampai nggak lo bayar nih utang lo sekarang, bukan cuma lo yang gue bikin malu, satu keluarga lo gue permalukan biar cepet kelar urusan lo sama gue, katanya. Lo lihat keluarga lo yang miskin bakal gue permaluin, katanya. Nah, ini adalah cara mereka untuk membuat Anda bayar. Penagihan yang selalu mereka lakukan selalu dicampur dan dibumbui dengan aneka macam ancaman dan teror. Aneka macam ancaman dan teror tersebut yang diterima oleh debitur atau nasabah yang gagal bayar tentu berdampak amat sangat shock untuk yang kali pertama menjumpai dan menemui teror dan ancaman. Tapi untuk teman-teman yang sering melalui atau menerima atau bahkan ya disampaikan perihal ancaman dan teror seperti ini, cuek. Mereka nggak ada rasa takut. Mereka nggak ada rasa gentar sedikit pun. Ingat ya, tadi saya sudah kupas dari awal. Saya sudah sampaikan di awal video bahwa apa yang mereka sampaikan, bahwa apa yang selalu mereka kirimkan melalui pesan-pesan WA, SMS, email, dan sejenisnya adalah upaya untuk membuat Anda menyegerakan bayar. Tidak ada yang lain kok, tidak ada yang aneh, karena emang itu yang harus dan tetap akan mereka lakukan sampai Anda benar-benar bayar, karena mereka punya limit waktu tagih. Mereka punya limit ya waktu mereka kadaluarsa untuk menagih. Anggaplah mereka dikasih jadwal atau dikasih tugas di tanggal 1 Oktober. Maka mereka harus menyelesaikan penagihan Anda sebelum Oktober berakhir atau sebelum 31 Oktober, dan mereka terus akan melakukan itu, dan itu memang pekerjaannya. Mereka bekerja dengan tekanan atau pressure. Akhirnya mereka harus mencapai target. Targetnya apa? Anda bayar. Makanya, kawan-kawan, sadarilah ya. Situasi gagal bayar adalah situasi yang sebenarnya sudah kalian prediksi. Kalau Anda tidak bayar, apalagi ini pinjaman online, pasti dapat teror dan ancaman melalui online. Sadarilah kawan. Anda pinjam secara daring, online. Mulai dari pengajuan, mulai dari Anda di ACC. Anda menyetujui semuanya sampai Anda dipoto kedap-kedip, geleng-geleng, ngangguk-ngangguk, mangap-mangap, semuanya Anda lakukan. Dan sekarang, saatnya tiba ketika kalian sudah berupaya melakukan pembayaran, namun di tengah jalan ada masalah, cash flow Anda terganggu, atau Anda saat ini minjol itu karena terpaksa. Misalnya akunnya digunakan oleh teman Anda ngabur, akhirnya Anda harus bayarin, dan Anda mogok di tengah jalan karena tidak diprediksi bahwa Anda tuh minjol, hanya teman Anda yang pinjam akun. Ada juga yang dijerat dengan joki-joki oleh joki-joki pinjaman online semakin merajalela sekarang. Banyak hal, dan Anda harus sadari, ini online. Jadi kalau Anda dapat tekanan atau pressure secara online, ya sudah, dimaklumi saja. Anda maklumi saja bahwa memang ini adalah resiko yang tidak bisa Anda hindari. Nah, kawan-kawan semua, sudah saatnya
kita teredukasi dengan baik. Saya selalu menampilkan video-video edukatif seperti ini untuk kalian semua. Untuk membuat kalian makin kuat. Untuk membuat kalian makin strong lagi ke depannya menghadapi situasi yang mungkin bagi Anda sekalian ada yang memprediksi bakal seperti ini. Atau ada yang tidak memprediksi ini tidak akan terjadi. Ternyata terjadi. Anda diacak-acak datanya. Data Anda disebar-sebar. Privasi Anda dipermalukan ke semua teman-teman, disampaikan ke semua teman Anda di kontak HP dan kontak darurat Anda dan lain sebagainya. Ingat, semua itu adalah upaya untuk membuat Anda bayar. Saatnya Anda dipermalukan seperti ini, tidak usah dibayar. Saatnya Anda mendapatkan perlakuan seperti ini, udah nggak usah Anda pikirkan untuk bayar. Karena itu berarti pinjol yang tidak layak untuk dibayar. Tidak ada satupun petugas penagihan yang dibolehkan menurut undang-undang atau menurut aturan apapun untuk mengancam setiap kali mereka nagih. Untuk mengancam atau teror setiap kali mereka menagih. Tidak ada satu aturan pun yang membolehkan seperti itu. Makanya kawan-kawan, ya kita kan ikut aturan main, aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan kalau kalian mendapati pesan-pesan seperti itu berarti layak untuk di stop bayar atau tidak usah dibayar. Karena itu adalah bagian dari kegiatan usaha penagihan ilegal. Berarti mereka termasuk ke dalam usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan yang ilegal, yang tidak patuh dan tidak taat atas aturan hukum atau aturan main yang ada di negeri Indonesia ini ya. Nah, nggak usah takut ya. Dampak gagal bayar apa, Pak? Dampak gagal bayar, Anda tidak bayar, Anda stop bayar. Anda paling, kalau misalnya itu pun ada di pinjol legal OJK, paling masuk SRIK OJK. Atau jelek-jeleknya ya, Anda diancam-ancam, diteror-teror, dipermalukan, ke kontak-kontak. Itu saja resikonya. Nggak ada resiko yang lain. Resikonya, Pak, apakah bisa, Pak, diseret secara hukum? Enggak lah, jauh ya, jauh. Jadi nggak usah terlalu Anda berpikir jauh seperti itu. Yang pasti saat ini Anda menerima pesan seperti itu, stop. Nggak usah panik pertama. Lalu langsung stop bayar, nggak usah dibayar. Karena dengan cara tidak dibayar, lama-lama mereka akan stres dengan sendirinya. Karena pihak penagihan ini memerlukan bayar kalian. Memerlukan angsuran yang Anda bayar. Karena bagi sebagian besar pinjaman online, mereka merekrut yang namanya ahli daya penagihan atau pihak ketiga untuk bekerja sama. Mereka bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyelesaikan tagihan-tagihan yang tertunggak atau tagihan-tagihan yang gagal bayar. Nah, itulah ya. Mereka akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang akhirnya pihak ketiga hanya mengandalkan pembayaran dari nasabah-nasabah yang diberikan kepada mereka untuk ditagih. Mereka tidak punya gaji. Mereka hanya diberikan upah, diberikan honor, dan diberikan fee hanya berdasarkan tagihan yang mereka dapat. Hanya berdasarkan nasabah yang sudah bayar atau nasabah yang lunas pembayaran pinjolnya. Itu kawan ya. Jadi nggak usah takut. Justru yang harus takut itu pihak dari DC pinjaman online-nya, dari kolektornya. Mereka kalau gagal tagih bermasalah. Bisa diputus kontrak, bisa tidak kerja lagi, auto di PHK, auto dipecat. Itu sebenarnya mereka loh yang harus takut, bukan kalian. Nasabah yang gagal bayar, saat ini kan kalian masih bisa enak makan. Masih bisa kasih anak makan, masih bisa kasih anak jajan, masih bisa sekolahin dan kuliahin anak. Mereka yang gagal tagih, otomatis tidak akan punya apapun. Jadi yang takut itu sebenarnya siapa? Harusnya bukan kalian, para debitur, para nasabah. Paham ya? Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, saya mengajak kawan-kawan semua dimanapun berada, silahkan. Ya, yang gagal bayar pinjol, biar Anda nggak stres, segera join dan masuk di grup WA PMP. Nah, yang ini yang jalan-jalan yang warna merah itu. Silahkan Anda hubungi, chat ya, jangan ditelepon ya. Saya mau gabung grup WA PMP. Silakan. Di sana banyak sekali pencerahan. Anda tidak akan stres. Di sana banyak teman-teman yang sama senasib, sepenanggungan, sama seperti Anda. Silakan join dan gabung, jangan ditunda lagi, karena dengan Anda berkomunitas dan ada dalam suatu wadah komunitas yang senasib, sepenanggungan, artinya Anda sedang ada dalam posisi menyehatkan diri sendiri, menyehatkan mental kalian, membangun kembali mental kalian yang hancur kemarin. Kiri kanan ternyata sama.
depan belakang ternyata sama, korban pinjol juga. Nah, ya silakan join dan gabung ya untuk syarat ketentuannya. Nah, ini nih, Anda hubungi ya nomor yang tadi jalan-jalan warna merah nih ya, silakan ya. Japri, saya ingin gabung di grup WA. Oke, itu saja mau saya bawakan dan saya tayangkan. Dan seperti biasa, saya mohon feedback terbaik dari kalian semua. Tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti. Saya tidak takut. Teman-teman, jangan lupa ya, di-subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog. Di-like, di-share, di-komen. Betul kan, Pak Haji? Iya, benar. Iya, Oke, iya. teman-teman, lanjutkan. Lanjutkan. Jangan lupa ya. Iya. Alhamdulillah, ada di akhir video. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya ingin ya kasih kesimpulan. Anda menerima pesan mengancam, Anda dikatai dengan kasar. Anda ya semua kebun binatang kalimatnya udah ditumpahin itu di WA yang dikirim kepada kalian. Itulah pinjol yang tidak usah Anda bayar. Itulah pinjaman online yang harus kalian stop bayar. Kita cari cara untuk mereka bisa stop kegiatan-kegiatan ilegal seperti itu. Tidak ada satupun perangkat aturan, tidak ada satupun SOP yang membenarkan kegiatan menagih dengan ancaman dan tindakan-tindakan premanisme verbal seperti itu ya, melalui chat WA, melalui telepon. Nggak ada satupun perangkat aturan atau norma hukum maupun SOP yang membolehkan mereka menagih dengan cara-cara seperti itu. Tidak ada, kawan ya. Menagih tentu sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuannya. Menagih sudah ada SOP-nya yang jelas seperti apa, tata cara, dan tentunya ya sesuai dengan peraturan POJK, menagih itu tidak boleh menabrak aturan-aturan hukum atau aturan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Paham ya? Jadi kalau kalian mendapati ancaman seperti itu, nggak usah takut. Cukup senyumin saja. Balas dengan senyum. Nggak ada masalah kok. Masalah yang cukup serius apa? Dari gagal bayar. Anda cuma masuk ke OJK, itu pun kalau gagal bayar di pinjol legal. Atau lebih mungkin yang agak sedikit mengerikan lah ya, diteror, diancam ke kontak-kontak darurat dan kontak-kontak lain. Sudahlah, nggak usah kalian terlalu pikirkan hal seperti itu, udah resiko. Tinggal kalian benar-benar responnya, jangan panik, dan pastikan Anda join dalam suatu komunitas atau wadah. Suatu wadah yang bisa menyehatkan kalian, komunitas yang bisa sharing ya, ada di grup WA PMP. Silakan. Ini nih yang jalan-jalan merah tadi ya. Anda silakan join, minta informasinya untuk join itu seperti apa syarat-syaratnya. Oke? Itu yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum saya tutup, seperti biasa saya ingin mendoakan kawan-kawan semua dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, penonton setia saya, yuk kita manfaatkan ruang doa ini untuk kita semua bisa pulih kembali. Ya Allah, ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa terjerat riba, khususnya riba pinjaman online. Ya Allah, istiqomahkan kami, hijrahkan kami. Ya Allah, saat ini teman-teman kami yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Angkat sakit penyakitnya, pulihkan kembali. Agar mereka dapat bekerja, berikhtiar, untuk menghidupi keluarganya lebih baik lagi. Ya Allah, yang saat ini bermasalah dalam ekonomi keluarganya, sehatkan ekonominya, berkahkan rezekinya, jauhkan dari rezeki-rezeki yang haram ya Allah. Dekatkan mereka dengan rezeki-rezekimu yang halal. Ya Allah, teman-teman kami yang saat ini sedang bermasalah rumah tangganya, dekatkan kembali. Utuhkan kembali rumah tangganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang saling mencintai dengan pondasi kasih sayang ya Allah. Ya Allah, izinkan semua doa-doa ini, doa yang kami sampaikan, Engkau kabulkan ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman. Itu semua yang ingin saya bawakan. Mudah-mudahan kalian sehat. Dan itu doa yang paling penting, kalian sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video yang saya tayangkan kali ini. Menjadi energi positif, menjadi penguat mental kalian, booster mental kalian semua. Saya izin pamit ya. Stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Masih gatal. Sampai ketemu ya kawan-kawan semua. See you.